Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sampailah pada acara yang kelima, Kuliah Wahidiyah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Suci Harnanto, Sarjana Pendidikan, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah dari Pasuruan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin
para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi selaku Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, dan semua para Romo Kiai dari DPP maupun MT wilayah kabupaten, semua yang saya taati dan saya muliakan. Kepada yang terhormat pejabat dari Muspida yang saya muliakan, tokoh masyarakat, para alim ulama di Kabupaten Jember, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada hadirin wal hadirat, anak-anakku remaja, minal muslimina wal muslimat, semuanya yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Al-Ustadz penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan kita dalam acara mujahadah nisfus sanah yang ke-51 di tempat yang mulia ini benar-benar merupakan momen yang paling tepat untuk melampiaskan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan bersimpuh di atas rumput ini. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jujur saja sudah sekian lama air mata kerinduan ini tidak pernah tumpah. Ada fenomena apa di balik ini? Padahal kita semuanya tiap hari bermujahadah, tiap hari meningkatkan perjuangan. Tapi kalau kita mau koreksi dengan jujur, khususnya saya sendiri, mengapa semakin hari, semakin tahun kerinduan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak muncul di dalam hati kita. Oleh karena itu, mumpung kita ketemu, bapak-bapak dari jauh, ada yang dari Magetan, tadi ngomong dengan saya berangkat jam 6 pagi, tujuannya berdoa bersama, mujahadah bersama dengan beliau Romo Kiai yang ada di pusat, walaupun wilayah dan semuanya di sini. Ada yang berangkat setelah sholat subuh karena jarak yang sangat jauh untuk kumpul di sini. Sekarang kita duduk bersama. Sekarang kita sudah bersimpuh di sini. Apa yang kita lakukan, hadirin? Jujur saja,
Negara ini butuh siraman air mata syuhada, pejuang-pejuang yang rela meneteskan air mata, yang rela memeras batin untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini sesuai dengan tema yang ada di background di belakang kami ini. Sudahlah, hanya kerendahan bersama-sama kami kita duduk untuk menggapai ridhonya, menggapai syafaatnya, agar diri kita, perjuangan ini, bangsa ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difirmankan oleh Allah, alam ya'nil lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita diingatkan oleh Allah, apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman yang sekarang berkumpul di sini untuk menundukkan hatinya ingat kepada Allah? Loh, ini kita diingatkan. Kalau arti bebas, apakah belum waktunya kita jauh-jauh mengorbankan waktu kita untuk kumpul di sini mujahadah bersama-sama, dari bapak-bapak pusat sampai daerah? Belum waktunyakah kita tundukkan hati kita, khusyuk, tunduk mengingat Allah dengan hati yang penuh dengan kerinduan? Kalau kita mengerucut lagi, apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum, hatinya robek-robek, menangis bersimpuh bersama di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Ini peringatan. Jadi kesempatan hadirin, nuwun sewu, dengan adanya kita bersama-sama dari jauh, nopo malih sing diwaca niki selawat, yang dibaca selawat insya Allah mustajabah, amin. Insya Allah membawa barokah yang sebesar-besarnya, terutama bagi kita yang hadir, umumnya bagi umat masyarakat jami'al alamin. Tapi syaratnya antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Syaratnya kita duduk di sini bareng-bareng menundukkan hati untuk ingat zikir kepada Allah. Hadirin, di background belakang ini doa bersama. Ternyata yang kita doakan ini, yang kita doakan keselamatan bangsa. Yang kita doakan ini semoga Allah memberikan barokah yang sebesar-besarnya. Kalau hanya berdoa, ya namung donga tok, tanpa ada tindakan dan ada perjuangan, ini masih kurang. Berdoa, ada tindakan nyata dan perjuangan, itu baru muncul. Karena tidak mudah mewujudkan negara yang aman, yang betul-betul diridhoi Allah, tidak mudah.
Bayangkan negara yang luas dengan penduduk yang ratusan juta, lebih dari 250 juta. Kita membentuk suatu habitat kecil, rumah tangga, untuk menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Rukun tetangga, rukun kampung desa yang diridhoi oleh Allah. Itu butuh perjuangan. Syaratnya ada dua. Untuk menjadi negara ini betul-betul dilindungi oleh Allah, doa kita mustajabah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sekiranya penduduk kampung termasuk Indonesia ini ada dua syarat, amanu wattaqau. Kata-kata penduduk suatu daerah kampung artinya adalah subjeknya adalah manusianya, penduduknya. Amanu, iman dulu, wattaqau, dan bertakwa. Lu ini butuh perjuangan, hadirin. Amanu wattaqwa ini tidak seperti membalikkan tangan, butuh mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau itu sudah tercapai, sebagian besar bangsa ini, kita sendiri beriman bukan hanya lamunan dan pengertian, tapi mawaqara fi qalbi, imannya betul-betul mendasar dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan takwa Allah. Janji Allah pasti benar. Innallaha la yuhliful mi'ad. Itu pasti benar. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan mengeluarkan barokah dari langit dan dari bumi. Kalau ini tangan-tangan Allah, tangan Tuhan sendiri yang bergerak untuk bangsa ini. Kalau Mbah Yai ingat, saya suwe mijet wairanti, itu saya pernah ingat. Beliau itu dawur, artinya tidak ada kesulitan, tidak lama pertolongan Allah akan datang. Nasrullah, pertolongan Allah, nasrum minallahi wa fathun qarib. Ini tugas kita sebagai orang yang mendapat amanat. Kita ini ibarat pohon. Buahnya mujahadah ini adalah merupakan buah yang akan diminta, yang akan dirasakan oleh umat masyarakat. Tu'ti ukulaha kulla khinim bi'izni rabbiha. Sekarang pengamal Wahidiyah, terutama kita yang hadir di sini, kita sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita, hati kita, rintihan kita kepada Allah. Sudahkah masyarakat merasakan buah dari mujahadah kita?
Apa ya mung kaya uwit tanpa buah? Apa ya mung kaya tawon tanpa madu? Ya, ironi diri kita di akhir zaman ini. Terserah. Berapa dosa kita kepada umat masyarakat ketika tanaman-tanaman lillah, billah dan ajaran wahidiyah yang ditanam oleh mu'alif di dalam jiwa dada pengamal tidak berbuah, ditunggu-tunggu oleh masyarakat di buah lillah billah yang katanya ada itu. Mana buah ajaran lillah billah yang harus saya rasakan sampai sekarang belum tiba, belum datang kepadaku. Sampai tak tunggu-tunggu, bahkan sampai banyak orang-orang meninggalkan dunia nunggu ajaran ini, tapi kita diam, stagnan bila belum, diam. Maaf hadirin, saya minta maaf. Berdosakah kita? Berdosakah kita kepada umat masyarakat? Mari kita nilai. Tetangga kita sampai meregang nyawa, nazak untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan buah yang berbuah setiap musim biizni rabbiha, karena ini izin dari Allah. Ternyata jangankan bangsa ini yang sangat banyak, lebar, luas segini, tetangga kita pun belum pernah mendapatkan buah yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ibrahim tersebut. Ternyata kita yang dianggap mulia punya tanggungan dosa kepada bangsa ini. Berdosa kepada umat masyarakat ini, bahkan berdosa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membiarkan umat Islam dalam keadaan yang begini. Pengamal wahidiyah hanya diam, melihat kerusakan-kerusakan yang menimpa bangsa ini, melihat pengkhianatan-pengkhianatan dalam bangsa ini, melihat balak bencana di dalam bangsa ini. Kita hanya diam, mujahadah untuk pribadi, tidak mau melangkah kepada umat. Masya Allah, Rasul telah mengatakan, laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku, bukan dari kami pengamal wahidiyah yang hanya diam, tidak peduli dengan bangsanya, tidak peduli dengan generasi yang akan datang. Bukan golonganku. Alangkah yang duduk bersimpuh bersama ini, ternyata ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasul bukan golonganku. Ya sudahlah, mari di malam hari ini kita tanamkan perasaan bahwa kita duduk di sini adalah penuh dosa. Hadirin, bangsa Indonesia sedang sibuk punya gawe besar. Bukan pilkada, bukan pilek, bukan pilpres,
gawe besar adalah revolusi bangsa ini secara mental. Ini lebih besar. Ternyata merevolusi mental itu tidak gampang. Karena yang direvolusi itu mentalnya manusia. Sedangkan manusia jangankan untuk bagus terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan pun, terhadap Tuhannya manusia sangat kufur. Loh, ini kok mau direvolusi? Sulit. Lu menungso niku mawon aja maneh apik karo bangsane. Aja maneh apik karo tetangganya. Karo sing gawe urip niku lho menungso wani. Sangat kufur. Sulit. Wonten surat Al-Hajj ayat 66. Tegas Allah mengatakan, ya termasuk diri kula jenengan ya. Innal insana lakafur. Ayat 66. Sesungguhnya manusia itu sangat kufur. Kalau gitu sing direvolusi mentalnya apa? Ya kufurnya ini, itu baru waras. Ada lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Tegas Allah. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat melampaui batas, sangat kufur. Di surat Al-Adiyat. Lah yang mau merevolusi podo kufure. Kan sudah dikatakan manusia, berarti saya jenengan podo. Ternyata metode untuk mencetak generasi emas, mencetak karakter yang benar-benar diidamkan oleh seluruh negara di dunia, khususnya Indonesia, itu dibimbingkan ada di Wahidiyah. Ini mengapa sih kita mujadah kok tidak ada hasilnya? Karena mujadah kita tidak dijiwai la haula wala quwata. Malah kita merasa mampu mujadah. Wong padha kufure kok bimbing wong kufur. Loh kok saya kufur? Karena Allah mengatakan innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia, ya termasuk saya. Ternyata dibimbingkan di dalam Wahidiyah. Untuk mencapai kekuatan agung, manusia harus meninggalkan perasaan mampu, meninggalkan perasaan kuat, mujahadah dijiwai illa billah. Itu kan ada di ajaran Wahidiyah. Kalau itu ditinggalkan oleh pengamal Wahidiyah, ratusan orang berdoa memohon keselamatan bangsa, selagi la haula wala quwata tidak menancap di dalam jiwa kita semuanya, mustahil kita akan bisa merubah peradaban. Jangankan merevolusi mental, karakter pribadi untuk diperbaiki, kita pun tidak ada kemampuan dan kekuatan. Illa billah, disinilah dengan kekuatan doa anturikona filujati bahril wahda, kita mohon ditenggelamkan, bukan tenggelam tapi ditenggelamkan. Kita tidak mampu tenggelam ke dalam samudera tauhid, kita tidak mampu menerapkan dilabilah, tapi ditenggelamkan, dililah, dibilahkan oleh Allah sang pencipta kita. Itu baru memiliki kekuatan mental, kekuatan rohani yang dahsyat, karena bersambung dengan kekuatan mutlak, yaitu kekuatan Gusti Allah.
gampang. Makanya dengan adanya pembentukan perjuangan karakter berbasis ketuhanan yang Maha Esa, itu harus kalau menurut saya. Bahkan di Wahidiyah diajarkan dengan lila bila, karena itu solusi. Ya, gimana hadirin? Yang jelas kita akan dimintai pertanggungan jawab. Negara ini butuh, bangsa ini butuh, umat masyarakat menjerit jiwanya, butuh untuk kenal dengan Sang Penciptanya. Kita mendapat fadl sholawat wahidiyah, tapi keadaan kita bagaimana hadirin? Jangan merasa sudah benar, jangan merasa sudah mengamalkan kalau kita belum melangkah untuk saudara kita. Ya, gimana ya? Maka wajar setiap hari kita nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Tiap hari kita bermujahadah, tapi hanya sekedar wirid, belum menjadi warid. Wirid itu segala gerak ibadah lahir, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu namanya wirid. Mujahadah kita masih wirid, perjuangan kita masih wirid, belum menimbulkan warid. Warid nur ilahiyah yang ada di dalam dada, sehingga manusia ada nur. An-nuru jundul qalbi. Nur itulah tentaranya hati. Disitulah hadirin. Mari kita kenang dulu. Mari kita bermujahadah sebentar saja, bertasyafu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istighosah. Kita latih dengan kerendahan. Bapak, Ibu, jenengan kesini, ingat, ini undangan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini undangan beliau Ghausi hadas zaman. Andaikan panjenengan diundang oleh Bapak Bupati, tentu bersiap diri, mengambil pakaian yang bersih, berpakaian yang pantas, mandi dengan bersih, mungkin pakai parfum agar nampak dan berbau yang baik. Belum kalau jenengan diundang oleh Bapak Presiden, kita berbenah diri, pakaian jas, baju yang bersih. Sekarang mari kita ini diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah duduk di sini. Tentu kalau kita diundang oleh Rasulullah harus sopan. Wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu. Pakaian ada dua. Maaf, mungkin yang punya uang berpakaian baik, berpakaian bersih. Mungkin pengamal yang miskin, yang pekerjaannya sangat berat, mungkin datang ke sini walaupun jauh, pakaiannya ini ada tambalan, ada jahitan karena robek. Ini pakaian lahir. Mungkin punya pakaian satu-satunya yang baik, hari ini dipakai duduk bersimpu bersama kami.
Juga ada pakaian batin. Wasiyabaka fattahhir, dan bersihkan pakaianmu. Ini yang terpenting. Pakaian batin adalah harus bersih. Bersih dari angkara murka. Bersih daripada sifat mazmumah. Bersih dari perasaan aku. Kalau kita seperti itu, maaf hadirin, kerinduan ini akan terbalas. Angan-angan akan berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah akan terbalas. Rasul akan hadir karena yang diundang berpakaian sopan, pakaian jiwa yang bersih. Tapi alangkah ketika kita sudah di sini banyak berpakaian bersih. Nggih mungkin nggih Bu, Bapak, ada seorang yang masuk di sini. Pakaian rohaninya compang-camping. Hatinya tidak pernah ingat. Masih banyak maksiat. Hatinya masih belum bersih. Duduk bersama kita. Mungkin sebab ini mujadah kita jauh-jauh datang ke sini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh kita payah duduk di arena di tengah lapangan ini. Rasulullah tidak akan hadir karena ada seorang manusia yang sangat kotor hidup di tengah-tengah kita. Ikut duduk. Monggo matur teng Gusti Allah. Sing kotor niku kula ya Allah. Yang berwajah bukan manusia itu saya ya Allah. Semua merasa sendiri-sendiri. Niku kula sing kotor niku Gusti. Ya Rasul, andekan sebab saya mujahadah nisfu sana ini ditolak karena masuknya manusia yang bukan manusia di tengah-tengah, ya Allah, matur dengan jujur, ambil saja nyawaku asal mujahadah nisfu sana ini diterima oleh Allah. Rasulullah hadir di tengah-tengah ini. Mari sambil tasyafuan dan istighosah dengan perasaan yang paling dalam, dingkluk batine, matur di hadapan Allah, matur di hadapan Rasul. Katakan, ya Rasul, yang kotor itu saya. Gak oleh ngilokno wong liya, awake dhewe-dhewe. Ya Rasul, saya datang ke sini, saya orang penuh maksiat. Katakan, jujur saja, jujur saja. Allah suka orang yang jujur. Mari ya Bapak Ibu, berapa tahun kita merindukan, pirang tahun menginginkan suasana batin di hadapan Rasulullah. Sudah lama kita ini menginginkan perasaan batin bersama Rasul. Sudah lama kita ini mujahadah perasaan batin di hadapan beliau mu'alif salawat wa hidayah. Terasa jauh sekali, terasa jauh. Malam hari ini mari hadirin. Sebab mungkin ini kesempatan terakhir hadirin. Kangge mujahadah nisfi sana yang akan datang belum tentu kita akan bisa sampai. Mungkin ini pertemuan terakhir kami dengan panjenengan, panjenengan dengan teman jenengan, anak pertemuan terakhir dengan ibundanya di arena ini. Mungkin saja. Ayo matur pada Rasulullah, mumpung belum nasi menjadi bubur. Perasaan inilah yang harus dicari. Mutiara rohani ini yang dicari. Mumpung kumpul bersama,
doa mustajabah. Dari jauh-jauh datang ke sini, kita dompleng kepada orang-orang yang baik-baik ini, terutama saya, dompleng kenjenengan. Ya Allah, ya Allah, mari Al-Fatihah. Mari hadirin, sambil tasawuan kita lagu ya. Kita bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sambil tasawuan kita bayangkan kita merangkak menuju pada Rasul. Lihat kepalamu, lihat belakangmu, jangan-jangan itu ada ekornya. Padahal berangkat sangat cantik, ternyata di arena ini ada ekornya. Lihat kepala kita, walaupun pakai jas seperti saya, jangan-jangan ada tanduknya. Kita tidak tahu. Sudahlah, jangan hiraukan ini. Yang penting bersimpuh, bersimpuh, merindukan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh suasana di hadapan Rasulullah. Kita butuh mujahadah ini ditunggu Rasulullah. Karena Rasulullah telah merindukan kita, hadirin. Pejuang-pejuang yang tulus dirindukan oleh Rasul. Ketika itu perlinangan air mata Kanjeng Nabi. Bersama sahabat, mengapa panjenengan menangis ya Rasul? Rasulullah tetap berjalan sambil perlinangan air mata. Mengapa Paduka menangis ya Rasul? Mengapa Paduka bersedih? Jawabnya, wasyauqah ila ikhwani. Alangkah rindunya saya kepada saudara-saudaraku. Alladzina ya'tuna mim ba'di. Saudaraku itu datang setelah aku. Dia tidak pernah melihat aku. Dia tidak pernah mendengar suaraku. Dia tidak pernah melihat wajahku. Tapi saudaraku di akhir zaman bersimpuh di lapangan Jember ini. Kadang-kadang beralaskan tikar. Dia datang, ada yang pakaiannya robek. Dia datang meninggalkan rumah. Di sana tidak ada makanan. Dia datang dengan berat duduk di lapangan ini. Wasyauqah, alangkah rindunya. Bapak, Ibu, jenengan dirindukan oleh Rasulullah. Tapi kita tidak pernah Rasul di hati kita. Alangkah Sang Rasul yang mulia menangisi kita. Kita mujahadah tidak pernah menangis. Malam hari ini hadirin, song-song kehadiran beliau dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Song-song beliau dengan tasawuan, dengan hati yang hancur redam. Katakan bila perlu, dagingku akan dikoyak-koyak oleh anjing-anjing neraka. Katakan di hadapan Rasul. Mari ya. Ya sudah, bersama-sama kita siapkan wasyabaka fatahhir, pakaian batin yang bersih, bersimpuh, bermujahadah, nuansa ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rubbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syaksun halika. Hati ikut berbicara, hati ikut matur.
bukan hanya lesan. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tu abada wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan alika. Hadirin, ingat, kita panggil asmanya. Nida itu memanggil. Kalau kita nida, Rasulullah sangat jauh. Kita panggil, ya Sayyidi, ya Rasul. Rasulullah sangat jauh. Mungkin tidak menghiraukan kita. Karena yang memanggil bukan manusia lagi. Katakan kepada Rasul, kami bukan manusia ya Rasul, karena banyaknya dosa. Tetap kupanggil asmamu ya Rasul. Hanya setetes kasih sayangmu, aku akan menjadi manusia yang berarti. Aku butuh doamu ya Rasul, maka aku menjadi manusia yang bermartabat. Itu jauh. Tapi ada kekasih-kekasih Allah, ketika nida seperti menyapa, karena Rasul dekat. Ya semoga panjenengan yang jauh-jauh datang ke sini, nidanya adalah menyapa Rasul di hadapan kita. Kita sapa ya Rasulullah dengan bahasa yang lembut. Kita sapa Rasulullah dengan hati yang berkobar-kobar menunggu kasih sayangnya. Tapi yang merasa masih jauh seperti saya, di belakang saja, di belakang saudara-saudara kita. Ingat, nida, ada yang terlalu jauh, ada yang dekat. Nida yang dekat itu menyapa, Rasul ada di hadapan kita. Ketika kata nida, ya Rasulullah, Rasul ada di hadapan kita. Ketika kita nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, Rasul ada di hadapan kita. Buktikan kalau Rasul di hadapan kita, hancur hati kita, hadirin. Kalau tidak hancur, goroh itu. Berapa kali kita bohongi? Kita sapa Rasul, nida di hadapan kita, Rasul berarti menyapa lembut, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ingat hadirin, nidanya umat kepada Rasul itu membawa pengaruh cinta yang luar biasa. Mahabbah muhibbin. Ingat, orang yang ahli nida ya Sayyidi ya Rasulullah, bila tepat Rasul di hadapannya, istidor Rasul di hadapannya, ini menimbulkan fadlnya Allah, mahabbah muhibbin. Rasul dekat. Kadang-kadang dengan suara kecil, ya Sayyidi ya Rasulullah, terasa engkau dekat ya Rasul. Walaupun dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh abad, dipisahkan oleh generasi, terasa dekat paduka di hadapanku. Itu bimbingan. Kita coba ya, nida menyapa Rasulullah. Walaupun sudah tiada Rasul, terasa dekat di hadapan kita. Dalam hikayah, ada satu sahabatnya Rasulullah itu yang sangat mencintai Rasul.
asalnya seorang budak. Budak hitam, tidak ternama, karena mencintai Rasul. Beliau dikenal di dunia, bahkan dikenal di akhirat. Terumpanya saja sudah ada di surga, padahal beliau ada di dunia. Siapa itu? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dia miskin, tapi senantiasa menyapa Rasul. Di setiap Rasulullah berada, Bilal tidak pernah absen di pinggirnya. Mulia sahabat Bilal. Ketika Rasulullah perang, sahabat Bilal ikut bersama Rasul perang berjuang. Ketika Rasulullah bersolat berjamaah, beliau ikut di belakang Rasul, bahkan sebagai muadzin. Ibarat kita di dunia ini, saudara Rasul, Bilalnya Rasul di akhir zaman, hidupnya penuh dengan kemiskinan. Mungkin hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi kemana saja Rasul senantiasa di hadapannya, karena hatinya terlatih istidhar. Ya Sayyidi ya Rasul, di hadapan, karena menyapa Rasul. Kalau kita ya Sayyidinya jauh, latih dekat. Jadi nanti ketika nida ya Sayyidi ya Rasul, Rasul di hadapan kita, ya Sayyidi, beda dengan bila kita merasa jauh. Dekat, itu istidhar. Sahabat Bilal tidak pernah absen di hadapan Rasul. Dia seorang yang beriman, walaupun belum kenal Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal sangat beriman pada Rasul. Mendengar asmanya, mendengar sedikit bimbingan ajaran yang disampaikan, ngoten niku timbul iman yang luar biasa. Itu suatu saat kita ditanya oleh tuannya. Dia mengatakan iman pada Rasul. Kamu jangan iman pada Muhammad, kamu akan saya bebaskan. Iman tidak memandang segala sesuatu. Berat, soro, iman dipilih. Pejuang-pejuang kita bagaimana? Sampai dadanya dibeli wadun di padang pasir, hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Akhirnya ketemu Sayyidina Abu Bakar, dibebaskan, ditebus. Setelah itu dibebaskan, dia bebas untuk menemui Rasulullah. Saat itulah hubungan sahabat Bilal dengan Rasul sangat dekat sekali. Beliau sangat mencintai Kanjeng Nabi. Ketika beliau tidak ketemu, terasa rindu yang mendalam, terasa sakit dadanya, karena Bilal memposisikan Kanjeng Nabi senantiasa di hadapannya. Selalu istidhar walaupun tidak ada Rasul. Kita untung dibimbing oleh mu'alif istidhar seperti itu. Tinggal mau praktek apa tidak. Kalau mau praktek, ketika nidak dilatih, kita dekat. Ketika dekat mesti beda rasa. Jadi ketika mau baca ya Sayyidi Rasul di hadapanku, beda. Menimbulkan mahabbah, mahabbah muhibbin. Kecintaannya sangat senantiasa, sangat berat pada Rasul. Beliau Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya Rasulullah. Sebab Sayyidina Bilal suaranya memiliki suara yang merdu, suara emas. Ketika Sayyidina Bilal azan, mengumandangkan azan,
orang akan terbawa hanyut cintanya kepada Allah, hanyut cintanya kepada Rasulullah, karena dalamnya jiwa Sayyidina Bilal mencintai Rasulullah. Cinta itu semakin hebat berkecamuk di dalam jiwa, sehingga pada awal tahun 11 Hijrah Rasulullah berpulang. Sayyidina Bilal kehilangan orang yang dicintai. Tiap malam menangis. Tiap masuk Masjid Nabawi, melihat sosok bangunan Masjid Nabawi, Sayyidina Bilal langsung istidur. Rasul di sana menangis. Satu langkah masuk ke masjid, air mata tidak bisa dibendung, terus sehingga tersiksa. Saat itu dia tidak mau sebagai muadzin. Ketika disuruh, mari Sayyidina Bilal kita adzan, saya tidak mau. Mengapa? Ketika Sayyidina Bilal naik mimbar mau adzan, langsung teringat Rasulullah, hancurlah hatinya. Tidak bisa mengumandangkan, karena hatinya, kecintaannya lebih besar. Dia pilih membisu, tidak keluar satu patah kata pun, sehingga dia tidak mau adzan. Ini adalah Rasul dekat. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang, ya Bilal, adzanlah Bilal, waktunya sholat. Mengapa kamu tidak mau adzan? Jawabnya apa? Aku ini muadzinnya Rasulullah. Aku hanya muadzinnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak kuat mengumandangkan adzan di mimbar ini. Ketika kakiku melangkah, Rasul ada di hatiku. Rasul ada di hadapanku, sedangkan aku sudah tidak bisa bertemu lagi. Alangkah tersiksanya hatiku ketika aku adzan. Saya tidak mau Sayyidina Abu Bakar. Hadirin, adakah ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki hati seperti itu? Ketika ya Sayyidi ya Rasulullah, hatinya hancur. Adakah? Itu walinya Allah yang intelek ditanam akan ada di situ. Kecintaannya tidak pernah pudar. Ketika ya Sayyidi Rasul ada di hadapannya, Sayyidina Bilal seperti itu. Dia tidak mau. Sampai dirayu oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak mau. Akhirnya dia mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, ketika kau menolong aku untuk melepas aku, menebus aku, itu apakah karena engkau sendiri, apakah karena Allah? Kalau karena engkau, aku akan menjadi budakmu sekarang ini. Tapi kalau karena kau membebaskan aku karena Allah, biarkanlah aku seperti ini. Akhirnya dia tahun demi tahun istidzornya sahabat Bilal semakin tinggi. Masuk Masjid Nabawi, jatuh menangis. Rasul sudah wafat, tapi ketika masuk Nabawi jatuh. Itu pernah dilakukan Syekh Subhi, santrinya Syekh Nawawi. Cintanya kepada guru tidak bisa dibendung, sehingga pada suatu saat Syekh Subhi masuk ke majelis ilmunya, dia menangis masuk ke dalam masjidnya, ingat sesosok guru yang membimbingnya. Akhirnya dia datang ke tempat yang diduduki oleh Imam Nawawi. Di situ ada Hambal, diciumi oleh Syekh Subhi. Siapa tahu itu dulu tempat yang diduduki oleh guru saya. Siapa tahu itu tempat yang pernah diinjak oleh kakinya guru saya. Itu
Itulah cinta muhibbin. Luar biasa ulama dulu. Akhirnya bahagia, barokah yang luar biasa. Alim, alamah, soleh. Sayyidina Bilal kembali. Tambah tahun semakin hancur. Akhirnya Sayyidina Bilal tidak kuat di kota Madinah, mengikuti rombongan untuk ke Syria. Akhirnya beliau itu menjauhi Mekah, menjauhi Madinah, maaf. Bukan karena apa? Karena tidak kuat ketika ada di kota Nabi. Madinah itu kota Rasul. Akhirnya beliau itu hijrah, pindah. Tahun berganti tahun Sayyidina Bilal seperti itu. Baru pada suatu malam hari Rasulullah datang dalam mimpinya. Wahai Bilal, mengapa kau tidak mengunjungi aku? Mengapa kok begini kamu Bilal? Sayyidina Bilal bangun, hadirin hadirat. Bangun dari mimpinya, terkenang Rasulullah. Maka saat itu dia bergegas, pagi ini aku harus berangkat ke Madinah. Persiapan sudah dilakukan. Beribu kilo dari Syria menuju Madinah. Naik unta. Tambah dekat dengan kota Madinah, tambah terasa getaran Rasulullah karena itu kota Rasul. Terus gimana? Masuk kota Mekah, Madinah, maaf. Air mata tidak bisa dibendung. Baru kaki menginjak kota Madinah, jatuhlah butiran-butiran air mata Sayyidina Bilal. Mata menerawang jauh, teringat kenangan-kenangan indah bersama sang Rasul. Allahu Akbar. Indahnya Sayyidina Bilal. Seorang budak miskin diberi fadl, bukan berupa dunia, bukan berupa pangkat, bukan kemewahan. Dia diberi fadl, kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Inilah perbendaharaan yang hakiki yang akan dibawa sampai mati. Akhirnya beliau itu masuk ke dalam masjid. Ketika masuk dalam masjid, semua sahabat datang karena tahu Bilal ada di sana. Biarkan saya ke makom junjungan kami. Sayyidina Bilal jujuk nang makomi Kanjeng Nabi. Melampiaskan kerinduan kita, kerinduan Sayyidina Bilal. Menangis terseduh-seduh mengingat sang Rasul. Alangkah indahnya sahabat Bilal. Seorang budak diangkat derajatnya oleh Allah, mencintai Rasul. Padahal siapa yang mencintai Rasul? Istidhar Rasul di hadapannya menyapa Rasulullah, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Anfal. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa seorang hamba, menyiksa kita semuanya. Wa anta fihim, dan engkau Muhammad ada di antara mereka. Engkau Kanjeng Nabi Muhammad ada di hadapan umat. Orang yang istidhar diangkat, bala yang akan turun. Karena itu janji Allah. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa anta fihim. Dan engkau Kanjeng Nabi Muhammad di antara mereka, ada di hadapan mereka. Bahkan mungkin ada di hati mereka. Saya angkat semua bala, semua siksa. Karena Allah sekali-kali tidak akan menyiksa orang-orang yang di dalamnya itu ada Rasul. Rasul di antara mereka. Setelah selesai melampiaskan kerinduan, datanglah dua pemuda yang dulu masih kecil, sekarang menjadi pemuda-pemuda ganteng. Itulah cucu-cucu Rasul, Sayyidina Husain dan Hasan.
Sayyidina Hasan dan Husain. Menangislah sang Bilal di hadapan cucu Rasul. Dulu kau masih kecil, sekarang menjadi remaja yang ganteng-ganteng, wahai cucu Rasul. Akhirnya ada permintaan, wahai paman Bilal, sudilah untuk azan dalam sholat ini. Aku ingin mengenang kakekku. Aku ingin mengenang Rasulullah. Waktu itu yang jadi khalifah Sayyidina Umar datang kepada Bilal, ya Umar, azanlah, kami merindukan Rasulullah. Mungkin dengan azanmu kami akan mengenang Rasul dan terkenang Rasul di hadapan kita. Aku sudah lama merindukan Rasul. Sama ya Bu, sama ya Bapak, jauh-jauh ke sini merindukan Rasul ya. Diangkat balak oleh Allah, orang yang Rasul ada di antara kita. Sama ya, kita merindukan Rasul. Jangan pedulikan wajah kita, hati kita kuatkan mencintainya. Jangan pedulikan pakaian kita yang lusuh karena miskin. Kecintaan pada Rasul harus kita utamakan, kita munculkan di lapangan ini. Sudah banyak balak di Indonesia menunggu kita, hadirin hadirat, menunggu panjenengan jauh-jauh. Rasul hadir di sini, bangsanya akan terangkat karena janji Allah pasti benar. Tapi kalau di sini kita tidak menyapa Rasul, Rasul jauh, bala akan turun terus menerus. Wa anta fihim, berarti dekat dengan kita, dan engkau ada di antara mereka. Sama ya Pak, saya juga kepingin merindukan Rasul. Saya juga kepingin seperti jenengan, bila perlu saya duduk kumpul dengan panjenengan. Bila perlu saya ingin duduk di kumpulan jenengan yang mungkin panjenengan tidak punya uang datang ke sini, sehingga mungkin belum makan. Mungkin Rasul akan lebih mencintai orang-orang miskin yang datang di sini. Sahabat matur, ya Bilal, azanlah kau. Aku ingin merindukan Rasulullah. Aku ingin mengenang Rasul. Dua remaja, bocah-bocah ganteng merengek-rengek di hadapan Bilal. Wahai paman Bilal, azanlah paman Bilal. Aku cucunya Rasulullah. Aku darahnya Rasulullah, sama dengan Rasul. Bilal tidak kuat, tibalah sholat. Sayyidina Bilal mencoba untuk naik mimbar yang dulu senantiasa di hadapan Rasul. Melangkah kaki satu langkah, bergetar dadanya Bilal. Dilihat oleh anak dua yang ganteng-ganteng itu, dilihat oleh sahabat. Langkah Bilal gontai, seakan-akan tidak punya tenaga. Ketika naik mimbar, terlihat pucat pasi wajahnya, bibir bergetar halus, karena semakin nampak Rasul di dadanya. Itu istidor. Kita sudah dilatih, sudah begitu. Mumpung belum mati, hadirin hadirat, mumpung ada kesempatan, sudah bisa menyapa Rasul di hadapan kita. Mumpung belum Israel datang, mumpung kita belum dibakar di api neraka, sapa Rasulullah, sapa Kanjeng Nabi. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Begitu hikmahnya ketika kita mampu menyapa Rasul. Mujahadah itu menyapa Rasul karena beliau di hadapan kita. Istidhar, istidhar itu perasaan Rasul di hadapan kita. Sayyidina Bilal naik ke mimbar, matanya bengkak, air mata terus mengucur. Alangkah indahnya budak yang diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan Allah mengatakan saudaraku di akhir zaman pasti ada.
orang yang memiliki sifat seperti itu, karakter seperti itu. Pasti ada di antara kita. Tapi kami tidak menginginkan satu orang. Mu'alif menginginkan semua harus seperti itu. Naik di dalam mimbar, ke atas mimbar, tangan diangkat memegang telinga. Satu ucap Allahu Akbar diucapkan dengan getaran dan dada bergoncang oleh Sayyidina Bilal. Semua diam. Yang hadir di Madinah saat itu diam. Mendengar suara yang pernah dia dengar sekarang muncul. Banyak yang berdatangan masuk ke Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara bergetar menunjukkan jiwa yang tidak tenang karena menginginkan pertemuan dengan sang kekasih yang telah wafat di awal 11 Hijriah. Dilanjut la asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Mulailah sahabat-sahabat yang mendengar, air mata jatuh pelan-pelan, menetes di pipi, membasahi sajadahnya, membasahi surbannya. Ketika selesai membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, Sayyidina Bilal tidak bisa bicara. Bungkem ketika mau baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingkem. Mata diperjamkan, air mata menetes terus. Dipaksa asyhadu anna Muhammadar Rasul, jatuh geblak Bilal. Semua menangis mengingat Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, jatuh tidak bisa meneruskan. Itulah azannya Bilal, yang pertama di mimbar itu dan terakhir di mimbar itu. Hadirin, alangkah indahnya seorang hamba hidup di dunia yang akan dimintai pertanggungan jawab, yang akan dimintai semua ucap dan gerakan akan dibongkar di alam mahsyar. Kita masih ada cinta kepada Rasulullah. Ingat sekali lagi, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Alangkah kita sudah dibimbing ke sana, tinggal prakteknya saja hadirin hadirat. Ya sudah, ayo kita nida. Kalau Sayyidina Bilal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ambruk, sekarang kita nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu, Rasul di hadapan jenengan, Kanjeng Nabi di hadapan jenengan, pejamkan mata jenengan, perasaan turunkan ke hati, sapa Rasulullah. Kita sapa Rasul, biar panjenengan dipandang Rasulullah. Mungkin di sebelah sana nampak cantik, nampak wajahnya bersinar. Mungkin panjenengan matur, tinggal saya ya Rasul. Sapa Rasul, sekian ini tinggal saya ya Rasul. Wajahku hitam kelam, saya punya tanduk ya Rasul. Perkenankanlah saya menyapa engkau. Sungguh aku masih merindukan engkau. Di lapangan ini sebagai saksi bisu, ada kelompok orang-orang di Jawa Timur ngumpul bersama-sama, duduk bersimpuh, ada yang kakinya sakit, duduk mengucap ya Sayyidi ya Rasulullah dengan linangan air mata. Allah Maha Tahu, diangkat bala dari hadapan kita. Mari kita latih, persiapkan jiwa kita istidor di hadapan Rasul. Ya mari, ya waktunya sudah hampir larut malam. Mari ketika kita mujadah, itu adalah sowan kepada Allah, sowan kepada Rasulullah dalam bimbingan Ghausada zaman. Ketika kita sowan, wasyabaka fatohir, pakaian batin harus bersih. Mari ya, ingat Sayyidina Bilal, seperti itu derajatnya.
itu sahabatnya Rasul, tapi ada saudaranya Rasul di zaman ini. Ya semoga kita digolongkan, dijadikan saudaranya Rasul yang pernah ditangisi oleh Rasul. Wasyauqa ila ikhwani, rinduku kepada umatku di akhir zaman. Ya hari ini tidak semua yang dirindukan orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasul, orang-orang yang selalu menyapa Rasulullah dengan mujahadah, dengan solawat, bahkan nida, ya sayyidi ya Rasulullah. Mari, supaya tidak sia-sia, jangan ada seorang pun yang merasa mampu di sini. Jangan ada seorang pun yang hatinya tidak tunduk. Antasya'a qulubuhum li dzikrillah, karena sudah waktunya kita tunduk di hadapan Allah. Jangan ada seorang pun yang menganggap remeh dengan mujahadah. Ayo, tekan kekuatan batin. Di sini tempat mustajabah. Hadirin, saya tahu, merasakan menangis tidaklah mudah. Menangis adalah sulit. Setidak-tidaknya hati harus merintih, walaupun tanpa air mata. Mungkin kesempatan ini hanya di malam hari ini. Besok kita sudah terbujur kaku, ditangisi oleh keluarga, diberi pancang 2 batu nisan. Mungkin seperti itu. Ayo, ini kita buat momen seakan-akan ini mujahadah perpisahan dengan teman-teman dan saudara kita. Koyok-koyok ikilah mujahadah perpisahan terakhir saya di hadapan Rasulullah, di hadapan para bapak-bapak, para kiai, baik itu dari DPP, MT dan semuanya. Monggo dengan rendah hati saya mohon, sungguh jangan ada seorang pun yang terlena, jangan ada seorang pun yang meremehkan ini. Anggap ini adalah mujahadah perpisahan kita, perpisahan kepada anak kita. Ibu, tengok anak jenengan yang panjenengan paku, tengok anak kita yang senden di punggung jenengan. Mungkin ini yang terakhir. Ayo, momen terakhir ini mungkin kita buat seindah mungkin bersama sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.